Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang kelima ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Narirati, Marlon sebagai Dangdi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu menimang tusuk konde yang sudah begitu dikenalnya. Tusuk konde berkepala kuning keemasan itu sering dilihatnya menghiasi rambut Narirati. Mengapa tusuk konde ini bisa tergeletak di sela-sela daun ilalang ini? Jangan-jangan telah terjadi sesuatu atas diri Narirati. Aku harus mencarinya. Semak belukar ini kusut.
seperti bekas dilewati orang dengan semena-mena. Oh, ada setangkai kembang melati berserakan di sini. Narirati juga sering mengenakan kembang melati untuk menghias rambutnya. Kalau tidak salah, di depan itu ada bangunan kuno, Candi Walandit. Jangan-jangan Narirati dibawa orang dengan paksa ke sana. Aku ingin membahagiakanmu, Rati. Bagaimana kau bisa membahagiakan aku? Aku Dangdi, adalah anak kepala desa Manguntur. Aku punya harapan hidup serba kecukupan. Orang tuaku cukup kaya. Kalau kau mau menjadi istriku, kau akan senang dan bahagia. Tidak, aku tidak mau. Rati, banyak gadis lain yang mendambakan menjadi istriku. Mereka juga cantik dan bahkan ada yang anak orang terpandang. Aku bisa memilih salah satu di antara mereka. Kalau begitu, pilih saja. Apa susahnya? Mengapa kau masih mengganggu aku? Ya, itulah Rati. Walaupun gadis-gadis itu cantik, tapi Narirati, anak Rekian Wuru, jauh lebih cantik. Karena itu aku memilih kau. Rati, aku berjanji, aku akan menjadi seorang suami yang baik. Kau tidak akan menyesal, percayalah. Dangdi, kau tidak perlu berjanji apa-apa. Karena aku tidak bersedia menjadi istrimu. Rati, kau jangan membuat hatiku panas. Tentu saja hatimu panas. Karena kau menginginkan yang tidak-tidak. Rati, aku sudah lama sekali mengenalmu. Sejak kau masih kecil, sampai sekarang menjadi gadis kembang desa Manguntur. Apa kau tidak pernah merasakan getaran perasaanku, Rati? Dangdi, sejak dulu kita bersahabat. Dan sampai sekarang pun masih tetap bersahabat. Jangan kau kotori persahabatan kita dengan niatmu mengawini aku. Rati, aku ingin hubungan kita lebih dari sekedar persahabatan. Tidak bisa. Aku tidak bisa meluluskan permintaanmu itu, Dangdi. Lebih baik kau segera berpaling pada gadis lain. Semua menjadi rusak gara-gara anak tukang membuat senjata itu. Sejak kehadiran Kamandanu, sikapmu padaku berubah menjadi pahit. Arya Kamandanu seorang pemuda yang baik. Aku akan menerima dan bersahabat dengan siapa saja yang hatinya mulia. Jadi kau mencintainya? Itu adalah rahasia pribadiku. Kau tidak berhak mengetahuinya. Apa kelebihan Kamandanu itu? Aku yakin kau tidak akan bahagia hidup bersamanya. Kamandanu hanya anak seorang tukang pandai besi. Dangdi, mengapa kau ikut campur urusan kebahagiaan seseorang? Harta benda, pangkat, dan kedudukan tidak menjamin kebahagiaan seorang wanita. Rupanya kau sudah termakan rayuan pemuda Kurawan itu ya. Itu pun bukan urusanmu. Jadi kau tetap menolak niat baikku. Dengan cara halus pun kau tak mungkin dapat mengambil hatiku, Dangdi. Apalagi dengan cara kasar. Rati, dengar. Tidak ada seorang pun di bangunan tua ini kecuali kita berdua. Kalau sampai aku berbuat kasar padamu, tak akan ada yang tahu. Dangdi, tak kuduga anak seorang kepala desa sekotor itu perangaimu. Ingat, kau harus membawa nama baik orang tuamu, Dangdi. Persetan. Kau jangan menasihati aku. Lebih baik kau menerima ajakanku ini dengan sukarela. Sebab kalau tidak... Ayo. Dangdi, lepaskan. Mau kemana kau? Kau hina, kau kotor. Kau tidak pantas menjadi anak kepala desa. Dangdi. Jangan cerewet, Narirati. Tidak menurut. Aku akan membuatmu malu, Narirati. Kau biadab, binatang. Ayo, ayo.
Suruh datang Kamandanu ke tempat ini. Biar dia melihat gadisnya kubuat malu. Bunuhlah aku, Dangdi. Aku tidak takut mati. Lebih baik mati daripada harus tohina seperti ini. Ayo, bunuhlah aku. Tidak Rati. Aku tidak akan membunuh seorang gadis cantik seperti Putri Tunggal Kian Wuru. Kurang ajar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aduh. Kurang ajar kau. Setan betina. Ku bunuh kau. Kakang, untuk kau segera datang. Kau tidak apa-apa, Rati. Dia bermaksud tidak senonoh padaku, Kakang. Kebetulan sekali kau datang, Kamandanu. Ayo, mari kita selesaikan persoalan ini secara jantan. Tidak perlu. Mengapa? Kau takut? Kalau takut aku tidak datang ke tempat ini, Dangdi. Nah, kalau begitu mari kita bertempur untuk memperebutkan gadis itu. Kita sama-sama lelaki. Kita selesaikan secara kesatria. Ayo. Bagaimana kau bisa bersikap kesatria kalau kau membawa lari seorang gadis dan bermaksud tidak senonoh di tempat sepi begini? Cukup. Tutup sajalah mulutmu. Kalau kau takut melawan Dangdi, pulanglah. Dan biarkan Narirati bersamaku di sini. Dan membiarkan kau merusak kehormatannya, menodai kesuciannya. Jangan merasa dirimu paling bersih, Kamandanu. Setidak-tidaknya aku tidak sekotormu, Dangdi. Anak kepala desa Manguntur. Kurang ajar kau. Kamandanu, ayo. Mari kita mencari tempat yang lebih lapang untuk berlaga. Ayo. Aku lebih senang menyelesaikan persoalan ini secara baik. Bukan dengan jalan kekerasan. Kau anak kepala desa. Tentunya kau lebih memahami tata krama yang berlaku dalam masyarakat. Jangan malah berbuat liar seperti kambing hutan. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini selain berkelahi. Nah, aku menantangmu, Kamandanu. Ayo keluar. Di halaman candi ini lebih leluasa untuk saling menghantam. Kalau itu kemauanmu baik. Akan kulayani tantanganmu, Dangdi. Hati-hati, Kakang. Dia licik, curang. Kau melihat dari kejauhan saja, Rati. Jangan mendekat. Baik, Kakang. Kamandanu, bersiaplah. Kau akan segera merasakan kepalan tanganku ini, Awas! Bagus. Gerakanmu lincah seperti burung serikatan. Tapi jangan buru-buru merasa senang. Lihat! Dangdi menyerang dengan gencar. Sementara Arya Kamandanu berusaha melayani lawannya sambil sekali-sekali balas menyerang. Maka demikianlah, halaman Candi Walandit yang kanan kirinya banyak tanaman liar itu menjadi arena pertarungan dua anak muda. Sementara di atas anak tangga candi, seorang gadis melihat jalannya pertarungan sambil sekali waktu menggigit bibirnya yang merah. Ayo Kamandanu, kau ganti menyerang. Jangan hanya bermain-main loncat-loncatan seperti bajing kurang makan. Baiklah Dangdi, akan kuturuti permintaanmu. Arya Kamandanu sekalipun tidak bisa dikatakan pendekar, tapi paling sedikit dia pernah belajar ilmu kanuragan dari Empu Hanggareksa ayahnya. Lain halnya dengan Dangdi yang tak pernah tahu aksaranya ilmu tata berkelahi, hanya main hantam dan seruduk seperti kelakuan seekor babi. Nah, bersiaplah Dangdi. Kau telah memukul pelipisku, Kamandanu. Sudahlah Dangdi, kita akhiri saja percekcokan kita hingga di sini. Tidak, kau sudah melukai aku, Kamandanu.
balasan. Dangdi, Ayo Kamandanu, kita lanjutkan perkelahian kita. Dan sekarang kita gunakan senjata. sarungkan kembali pedangmu, Dangdi. Mengapa kau sampai membunuh senjata tajam? Ingat, senjata tajam bisa menumpahkan darah. Aku tidak peduli. Darahku atau darahmu yang akan segera tumpah untuk menjadi saksi peristiwa ini. Ayo. Dangdi, jangan memaksa aku bertindak terlalu jauh. Kau pengecut, penakut. Dangdi, kalau kau masih nekat menyerang, jangan salahkan kalau aku sampai membuatmu cedera. Hentikan! Hentikan! Mengapa kalian mau saling membunuh begini? Apakah kalian tidak malu pada orang-orang? Dangdi, apakah kau tidak kasihan melihat orang tuamu? Dia seorang kepala desa yang dihormati. Dia tentu akan terpukul sekali kalau sampai anaknya berbuat onar. Aku tidak akan melupakannya kepadamu. Luka di pelipis kiriku ini harus kau bayar kembali. Harus kau bayar lebih mahal. Kau tidak apa-apa, Kakang. Tidak, Rati. Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas pertolonganmu, Kakang. Kalau Kakang tidak segera datang, entahlah apa yang akan terjadi atas diriku ini. Sudahlah, lupakan saja. Dangdi sudah pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Dari mana Kakang tahu aku ada di Candi Walandit ini? Kau mengirim pesan melalui Bibi Rongkot? Oh iya, aku menitipkan salam pada pembantumu itu. Aku menunggu di tepi padang ilalang. Baru saja aku duduk, tiba-tiba Dangdi datang menggodaku, lalu memaksaku pergi ke tempat ini, Kakang. Aku juga datang ke tepi padang ilalang. Mendadak aku menemukan tusuk konde ini. Ini tusuk kondeku, Kakang. Mungkin terjatuh waktu Dangdi mengejar aku. Ah, celaka. Rupanya gerimis sudah turun, Rati. Iya, Kakang. Mendung tebal sekali di angkasa. Mari, kita masuk ke ruangan candi. Gerimis makin deras dan angin bertiup kencang. Pakaianmu terkoyak, Rati. Iya, Kakang. Dangdi sungguh kurang ajar. Dia mau membuatku malu. Kelihatannya dia tergila-gila padamu. Dan karena kau tidak menanggapinya, dia nekat. Aku benci melihat laki-laki seperti Dangdi. Dia sok kaya dan sok berani. Buktinya, dia tidak mampu menandingi Kakang Kamandanu. Oh, Kakang, lihat, ada pelangi di sebelah sana. Aku sudah melihatnya sejak tadi, Rati. Mengapa Kakang diam saja? Mengapa tidak memberitahu aku? Aku tahu. Kakang Kamandanu sudah bosan melihat pelangi, bukan? Pelangi itu indah sekali. Tapi apa, Kakang? Tapi aku dibuatnya kesal. Aku benci. Mengapa? Karena aku tidak mungkin menggenggamnya. Aku hanya bisa menikmatinya dari kejauhan saja. Kalau Kakang ingin menggenggam pelangi, Kakang harus dapat menjerat leher burung Garuda. Nah, Kakang lalu naik di punggung burung raksasa itu, terbang ke angkasa. Itu mustahil. Bisa saja. Kakang jangan putus asa. Tidak, Rati. Pelangi itu terlampau jauh. Terlampau indah. Tapi mustahil kumiliki untuk selamanya. Kau tidak percaya? Sebentar lagi dia akan lenyap. Lenyap begitu saja. Kakang cepat berputus asa. Kasihan nasib pelangi itu kalau sampai harus lenyap begitu saja. Seharusnya Kakang berusaha untuk menggenggamnya dalam tanganmu yang perkasa itu. Sudahlah, Rati. Mengapa bicara kita jadi ngelantur ke sana kemari? Kakang, aku dingin. Di situ banyak angin. Pindah saja ke sebelah sana. Agak merapat ke dinding batu.
Aku mau duduk di sini saja, dekat denganmu supaya hangat. Kau juga dingin, Kakang? Aku sudah terbiasa melawan udara dingin, Ratih. Kakang Kamandanu, apakah kau tidak tahu bahwa aku mencintaimu? Mengapa kau tidak bisa membaca isi hatiku? Narirati, aku mencintaimu, tapi aku ragu-ragu. Aku bimbang. Jangan-jangan aku bertepuk sebelah tangan. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Apa maksudmu, Rati? Kau senang kita berada di tempat seperti ini? Iya. Tapi kita tidak boleh terlalu lama berada di sini. Nanti kau ditunggu-tunggu ayahmu. Kakang Kamandanu, mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Katakanlah bahwa kau mencintai Narirati, dan diriku ini akan menjadi milikmu selamanya. Oh, Rati, aku memang pengecut. Entahlah, mengapa aku menjadi pengecut seperti ini. Apakah aku terlalu tinggi hati? Coba genggamlah tanganku ini, Kakang. Bukankah dingin sekali seperti air telaga di puncak gunung? Ayo, Kakang, genggamlah tanganku. Apakah bibirku membiru karena dingin? Katakanlah, Kakang. Aku gemetar. Aku menggigil bukan karena udara dingin. Tangan Narirati sangat halus, seperti tangan Dewi Supraba dari Kayangan. Dan pandangan matanya sangat lembut. Kakang, mengapa kau tidak mau duduk merapat padaku? Narirati, kau pasti hanya akan mempermainkan aku. Kau cantik. Banyak pemuda yang mengincarmu untuk dijadikan istri. Mengapa kau malah menggeser, Kakang? Kau tidak senang duduk bersamaku? Kau seperti pelangi itu, Narirati. Indah dan rupawan. Tapi bagiku hanya bisa menikmati dari kejauhan. Baiklah, mungkin kau tidak senang padaku, atau bahkan kau membenci aku. Kalau begitu, aku pergi saja. Rati! Aku mau pulang. Arya Kamandanu terkejut begitu Narirati mengibaskan tangannya, dan dia lebih terkejut lagi ketika melihat gadis itu melompat ke dalam hujan. Sebentar kemudian, mereka berdua sudah kejar-kejaran dalam cucuran air hujan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah Narirati benar-benar tersinggung dan marah? Dan bagaimana sikap Arya Kamandanu? Silahkan mencari jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.